semuanya, salam sejahtera bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Di kesempatan kali ini aku akan melakukan dialog agama dan perkenalkan diri. Namaku Angela Mary Chelsea dari Universitas Sanata Dharma, program studi pendidikan keagamaan Katolik. Di sini aku ditemani oleh temanku. Silakan memperkenalkan diri dan agamanya apa. Hai guys, nama aku Nail Muna. Aku agama Islam. Assalamualaikum. Gimana nih Muna kabarnya hari ini? Alhamdulillah aku baik dan sehat selalu sih. Buat kalian stay safe ya guys. Untuk mempersingkat waktu, kita langsung mulai pembicaraannya ya. Di agamaku ini percaya adanya Tuhan dengan sebutan Yesus Kristus. Nah, kalau di agamamu sendiri itu gimana sih? Dan bagaimana pandanganmu tentang itu? Di agamaku namanya adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan itu kami mempercayai agama kami percaya kalau Tuhan itu adalah satu dan Dia yang selalu menciptakan alam sekitarnya. Oke. Dalam Katolik itu, agamaku kan Katolik ya, ada ajarannya. Nah, kalau di agama Islam itu ajarannya itu apa aja sih? Ajaran itu banyak sih kalau di Islam itu. Kayak ada ajaran fikih itu tentang tata cara tentang sholat, habis itu tata cara tentang haid itu adalah datang pulang guys, itu ada tata caranya gimana mandinya, niatnya juga ada. Dan itu masih banyak lagi tentang agama, gimana kita bisa tambah mempercayai, tambah menambah iman kita terhadap agama kita gitu. Kalau di Katolik kan ada kayak jenisnya ya, Katolik Roma dan Katolik Ortodoks. Nah, kalau di agama Islam tuh ada jenis-jenisnya juga gitu nggak? Sebenarnya bukan jenis sih, sebenarnya lebih ke aliran. Jadi aliran. banyak yang ngomong kalau Islam itu sebenarnya bukan Islam itu Islam Nusantara. Jadi Islam Nusantara itu gimana kita tuh ada aliran itu adalah aliran NU, Muhammadiyah, habis itu ada beberapa lagi aku lupa. Dan itu tuh mereka punya tata cara sholatnya sama, tapi ada tetap ada perbedaannya gitu loh. Entah di tata cara sholatnya, atau ada yang kalau di Islam kan ada sholat subuh tuh. Nah itu sholat subuh itu ada doa kunut. Doa kunut itu doa di antara 2 rakaat gitu loh. Jadi 2 rakaat itu pas sebelum kita sujud itu ada, kita udah rukuk nih, habis itu berdiri lagi, habis itu doa kunut. Nah itu tuh dan itu NU. Nah aku sendiri dari aliran NU. Kalau di aliran Muhammadiyah itu udah ada doa kunut. Jadi habis rukuk langsung sujud kayak sholat biasa. Kalau sholat subuh di NU ada doa kunut. Jadi itu masing-masing sih sebenarnya. Wah, ternyata banyak juga ya. Kan kalau di Katolik nih ada kayak hari rayanya kayak Natal, Paskah. Nah, kalau Islam tuh ada nggak sih hari rayanya? Banyak sih sebenarnya Islam hari raya. Kalau menurutku bukan Islam tuh kayak aku bingung, kayak hari raya tuh ada hari raya Idul Fitri pasti, Idul Adha, dan kebetulan bulan ini itu adalah bulan bulan Rabiul Awal. Itu kalau Masehi ini bulan Oktober kalau ini. Kalau Hijriahnya itu adalah bulan Rabiul Awal. Nah, Rabiul Awal itu adalah bulan kelahirannya Nabi Muhammad SAW. Jadi setiap bulan Rabiul Awal pasti kita memperingati hari kelahiran. Kayak di tempatmu itu kayak di Salmasi kan, kalau memperingati. Nah itu sama, kalian memperingati wafatnya Salmasi. Dan di kita pun sama, kita bisa memperingati hari lahirnya, kalau hari lahirnya Nabi Muhammad gitu loh. Dan bulan ini, jadi satu bulan itu pasti di tempat atau di masjid itu yang ngadain maulud. Oh, jadi kita tuh sebenarnya ada kesamaannya nih. Ada, sebenarnya itu sama, cuman pandangannya itu beda gitu. Cara penyampaiannya juga beda, tapi sebenarnya itu intinya sama. Untuk tokoh-tokoh agama di agama Islam tuh ada apa aja sih, dan perannya tuh apa? Banyak tokoh utama itu, terutama paling utama dan paling yang selalu wajib kita ingat itu adalah Nabi Muhammad SAW. Itu adalah nabi dan pemimpin seluruh umat muslim di dunia. Dan adanya agama Islam itu karena dibawa oleh beliau. Tanpanya ada beliau tuh agama Islam itu tidak ada. Dan sahabat-sahabatnya Nabi dan sahabat-sahabat itu yang paling utama itu ada 4. Pertama yang nama Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, sama Ali bin Abi Thalib. Ini di Katolik kan ada romo. Nah, kalau di agama Islam tuh apa tuh yang kalau memimpin ibadah?
Romo itu sebenarnya kalau di Islam itu sama aja Ustadz, kiai dan ada Habib. Nah Habib itu kayak bukan paling tinggi sih sebenarnya, tapi ilmu keagamaan Islamnya itu lebih tinggi daripada kiai dan ustadz. Tapi sebenarnya posisi mereka sama-sama tokoh agama Islam. Oke, pertanyaan selanjutnya aja ya. Pandangan kamu nih tentang gerakan radikalisme dan fundamentalisme yang itu tuh tentang kasus-kasus agama yang menganggap agamanya paling benar. Pandangan kamu itu gimana sih? Sebenarnya sih radikalisme sama fundamentalisme. Radikalisme itu sebenarnya mereka itu kepengen menunjukkan agamaku tuh lebih ini nih lebih hebat gitu loh, lebih punya kehebatan daripada agama-agama lain. Nah itu tuh, tapi cara mereka tuh salah. Cara mereka tuh jadi dengan cara kekerasan dan cara yang atau drastis. Jadi cara mereka tuh kayak lebih ke politik, kayak ingin nunjukin kalau mereka tuh aku tuh agama tuh lebih ini nih, agamaku tuh lebih hebat daripada agama lain kayak gitu. Itu tuh sebenarnya tuh salah. Semua agama tuh ya sama, tapi kan kita punya kepercayaan masing-masing. Punya kepercayaan masing-masing dan juga sebenarnya sih kalau menurutku pandangan sama itu kalau radikal. Kalau fundamentalisme itu ada sisi positif bagi Islam juga sih sebenarnya, karena di Islam itu ada organisasi ya kayak tempatmu OPK kan. Apa sih? OMK, Orang Muda Katolik. Orang Muda OMK. Nah, kalau di tempatku ada namanya tuh kayak gerakan remaja masjid gitu loh. Karang Taruna kah? Bukan, beda Karang Taruna. Jadi kayak remaja masjid. Jadi itu tuh kayak anak-anak remaja muslim yang selalu ada kegiatan, atau ada yang namanya IPPNU, IPMU, itu tuh organisasi muslim yang bisa ngajarin kita tentang lebih beragama lagi, ya memperdalam agama. Dan relasi gitu ya. Habis itu fundamental tuh justru malah positifnya itu adalah kita bisa yang tadinya kita nggak tahu, kita belum tahu tentang agama yang pasti. Nah di perkumpulan atau di organisasi itu kita bisa lebih menalami iman kita lagi, karena di situ kita bisa diajari cara beragama itu lebih menalami. Habis itu di sana kita bisa balik kayak flashback ke masa lampau, adanya agama Islam tuh kayak gini dulunya. Jadi tergantung dari sudut pandang dan cara menanggapinya ya. Kalau cara menanggapinya negatif ya bakal lebih menunjukkan ke negatif, lebih ke arah negatif. Ya, untuk pertanyaan selanjutnya masih tentang gerakan radikalisme, fundamentalisme. Itu apakah kasus-kasus tersebut yang mendorong adanya terorisme? Sebenarnya sih pandangan kita dan cara mereka menanggapi dan cara mereka membawa acara itu. Kalau mereka kan ada sih orang yang semua tuh malah ada yang menjerumuskan ke yang tidak baik atau ke hal negatif. Nah itu cara orang yang mengajari itu gimana. Kalau mereka mengajarinya kurang benar atau negatif, bakalannya tetap orang itu, dan orang yang imannya, kalau di sana kalau orang imannya tidak kuat, pasti orang itu bakal gampang terjerumus gitu loh, kayak oh iya kayak gini ya, akhirnya gampang kayak aku akhirnya nggak percaya sama imannya sendiri kayak gitu loh. Nah akhirnya itu jadi akhirnya tuh gonjang-ganjingnya di situ, kayak kue itu sebenarnya kalau misalnya kue yakin ya iya kue ayo nggak usah kayak yang oh iya nggak usah dipikir orang lain, karena kue itu dari kecil udah diajarin ini, dari itu jangan percaya sama omongan orang lain. Pertanyaan selanjutnya ya, pandangan kamu nih tentang dialog antar agama seperti yang sedang kita lakukan ini, kayak sharing gitu, gimana nih? Jujur aku tuh seneng banget sebenarnya pas Chelsea minta bantuan kayak punya wawancara tentang agamaku. Habis itu itu sebenarnya aku senang guys, karena jadi nggak keberatan juga. Dari dulu tuh aku juga kepo sebenarnya sama apa perbedaan Kristen dan Katolik kayak gitu. Terus aku juga sebelum nih bikin video ini guys, aku juga ada tanya-tanya perbedaan Katolik sama Kristen itu apa. Ternyata tuh ada perbedaannya juga dari bentuk salibnya. Habis itu sebenarnya bisa tambah pengalaman sih, sebenarnya pengen lihat dalam gereja itu kayak apa kayak gitu. Besok aku ajak main ya. Apa sih usaha-usaha yang sekarang ini bisa dilakukan untuk membina kerukunan umat beragama selain dari sharing kayak gini, dialog agama gini tuh apa aja sih? Sebenarnya kita pertama tuh toleran. Kalau teman kan kebanyakan berarti kesadaran dari diri sendiri ya. Kesadaran diri sendiri. Sebenarnya kita harus toleran.
Apalagi temen kan kebanyakan aku tuh kurang dikit punya temen yang beda agama. Cuma dia doang guys yang agama nih beda agama. Temanku semua muslim semua. Nah itu tuh akhirnya yang aku kepo tuh nggak bisa sharing kan. Udah kalau punya teman beda agama tuh enak. Jadi kita bisa toleransi dan ngerti dan apa yang di agama dia tidak boleh, di agama aku nggak boleh kayak gitu. Jadi lebih ke toleransinya, terus pandangan kita ke mereka gitu. Kayak jangan takut untuk berinteraksi ya. Intinya jangan terus kalau misalnya mereka mempercayai agama mereka, mempercayai ini agamaku, mempercayai itu, yaudah kita jangan kayak kok agamamu kayak gitu sih, jangan kayak gitu. Dari kirap-kirap budaya gitu juga sebenarnya membantu ya. Dan di sekolah yang istilahnya secara universal umum itu yang ada berbagai agama itu juga membantu ya sebenarnya. Kan tidak semua sekolah di sini tuh ini sekolah khusus Islam nih. Ya, itu kan kayak SMA 1, SMA 3 Pekalongan itu campur banget agamanya. Jadi ada Islam ada itu. Jadi kita bisa jadi toleransi, makan bisa jadi temenan gitu loh. Nak semua beda agama, aku bukan Islam, aku bukan Kristen kayak gitu. Jadi bukan sama gitu. Justru ada nih perbedaan agama itu bisa kita jadiin ada rasa timbul saling menghormati, toleransi gitu. Kayak ini enggak sih semboyan negara Indonesia Bhinneka Tunggal Ika. Kayaknya masih banyak yang perlu kita omongin tapi karena waktunya udah habis jadinya cukup sampai di sini. Ya, dan mohon maaf apabila ada pengucapan yang kurang sesuai dan tidak berkenan. Aku mengucapkan terima kasih banyak nih buat Muna atas sharing-sharingnya nih. Dan ada yang mau disampaikan nggak? Hai guys, aku seneng banget bisa ngebantuin Chelsea buat tugas ini. Intinya kalau kita punya teman beda agama harus saling menghormati, toleran, jangan sampai memecahin satu sama lain. Oke, udah gitu menghargai aja. Adanya minoritas. Ya, terima kasih semuanya, sampai jumpa. Dah.